Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah taala. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah taala satu kesehatan, satu kesempatan sehingga kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah dan sekaligus yakni bermajlis ilmu. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT hingga akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalau kita hari ini teliti dengan kondisi negeri kita saat ini, dari hari ke hari bukannya malah menjadi baik, bahkan jauh dari kebaikan-kebaikan. Karena standar kebaikan itu adalah al-Islam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadisnya, Ra'sul amri al-Islam. Puncak segala urusan itu ada pada Islam. Jadi urusan apapun kembalikan kepada Islam. Insya Allah semuanya akan terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena hanya jalan Islamlah yang memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Kebaikan baik dunia maupun akhirat. Maka tidak mungkin selain daripada Islam. Makanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mengkhawatirkan dengan kondisi umatnya, dengan kondisi umat Islam terutama. Jika umat Islam ini telah ditimpa beberapa perkara, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Auf ibnu Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhafu alaikum sittan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sangat khawatir, sangat takut jika umatku ini telah ditimpa 6 perkara. Maka yang pertama kali Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang pertama adalah jika umatku telah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh. Imaratus sufaha. Dan Bapak Ibu kira-kira membayangkan pemimpin yang bodoh itu seperti apa? Atau juga sebagaimana yang kita perhatikan, yang kita ketahui hari ini, di mana orang sudah banyak komentar istilah dengan istilah, kalau saya pinjam apa yang ada sering kita baca di medsos itu kan, ada istilah plongak-plongok begitu ya. Ada Pak ya Bu? Nah, apakah yang kayak begitu itu atau seperti apa? Nah,
Jadi seorang pemimpin di dalam memimpin umatnya, memimpin rakyatnya tidak menggunakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dianggap sebuah kebodohan, sebuah kejahilian. Maka dikatakan imaratus sufaha, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Jelas-jelas Allah sudah berikan satu petunjuk hidup. Baik hidup dalam bernegara, hidup dalam bermasyarakat, hidup dalam lingkungan keluarga, individu. Islam sudah memberikan yakni satu petunjuk. Allah sudah memberikan satu petunjuk. Agar supaya petunjuk ini untuk diikuti. Dan jika petunjuk ini diikuti, maka tidak mungkin ia dalam keadaan tersesat maupun sengsara. Tidak mungkin ia dalam keadaan yakni menderita. Maka banyak ayat maupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hal itu. Kalau hadis Nabi SAW menyampaikan taraktu fikum amrain, kata Nabi SAW. Jadi aku tinggalkan dua perkara. Jika dua perkara ini kalian pegangi benar-benar dengan penuh keyakinan, maka tidak akan lantadilu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan la yadillu walai yasqa fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Maka di akhir ayat itu dikatakan la yadillu wala yasqa. Maka tidak tersesat juga tidak sengsara selama ia memegangi yakni petunjuk Allah yang berupa Al-Quran dan Sunnah. Maka Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'u rasyidin al-mahdi. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah yang ditempuh oleh khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin yang langsung mendapatkan bimbingan dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah-sunnah itu. Sunnah yang aku lakukan dan sunnah yang dilakukan oleh para khulafa' ar-rasyidin dengan gigi geraham. Maka sunnah yang ditempuh Nabi dan sunnah yang ditempuh oleh para khulafa' ar-rasyidin itu adalah satu sunnah, satu jalan, satu cara. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau kalian ini mau menjadikan seseorang itu uswah hasanah, maka lihatlah sebagaimana yang dicontohkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini pasti benarnya. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan apakah negeri kita saat ini dipimpin mendasarkan yakni syariat Allah atau tidak? Nah, di sini ini kalau seandainya sudah masyarakat umat muslim khususnya, maka tidak dipimpin secara islami, tidak dipimpin dengan menggunakan syariat Allah, maka akan jauh dari kebenaran. Kalau jauh dari kebenaran, kemudian mau kemana? Kita dijauhkan dengan yakni kebenaran-kebenaran. Kita dijauhkan dari yakni al-haq dan didekatkan dengan berbagai macam kebatilan dan kemaksiatan. Apalagi dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan. Dipenuhi dengan penipuan-penipuan. Maka hasil daripada kebohongan, ketidakjujuran itu adalah kehancuran.
Maka ketidakjujuran alias kebohongan itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hikmah itu dalam, kalau istilah kita istilahnya dalam Al-Mahfudhat yang sebagaimana santri-santri dihafalkan itu kan. Jadi ra'sud dunubi al-kadhib. Ra'sud dunub, puncak segala dosa itu pada kebohongan. Kalau sudah orang terbiasa dengan kebohongan, ya sudah akan ditutupi kebohongan-kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Pasti. Maka Nabi SAW memperingatkan. Iyyakum wal kadzib. Iyyakum wal kadzib. Maka jauhilah olehmu perkara berbohong. Karena al-kadzib itu akan mengantarkan kepada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa akan menghantarkan ke dalam neraka. Ini imaratus sufaha yang pertama. Yang ini yang dikhawatirkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, wasafakat dam, pertumpahan darah. Artinya kematian-kematian yang sangat banyak. Lalu melalui jalan apa? Insya Allah Bapak Ibu beberapa tahun terakhir akan memahaminya. Kalau mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan politik. Ini akan sangat banyak tahu. Dimulai dari waktu pilpres saja itu kan ada apa Pak ya? Ya, KPPS meninggal lantaran kepayahan. Iya tak? Iya. Berkelanjutan sampai hari ini. Terus menerus. Terakhir kata Bapak ini katanya, gara-gara sepak bola yang meninggal ratusan. Nah ini loh. Ini kematian-kematian yang sangat banyak. Pertumpahan darah. Dan ini kalau kita lihat sebabnya, perkaranya kayaknya juga sepele. Tidak sebagaimana yang dibenarkan oleh syariat. Padahal membunuh sesama mukmin dengan jalan atau dengan ada unsur kesengajaan. Ya, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa membunuh seorang mukmin, seorang saja. Bahkan ini bukan hanya seorang. Mungkin ada kesengajaan atau tidak. Ya insya Allah bapak-bapak bisa menilai lah. Ada tidak unsur-unsur itu kira-kira. Ini Baginda sallallahu alaihi wasallam sudah khawatir betul. Kalau bahasa saya istilahnya ketir-ketir. Bagaimana ini nanti nasib umatku. Jadi Nabi ini akan selalu ingat umatnya. Maka dalam perkataannya umatku, umatku, umatku. Berkali-kali bagaimana umatku. Ini saking kasihannya kepada umatnya. Ini. Jadi safakat dama. Jadi safakut artinya pertumpahan darah. Kan sudah banyak pertumpahan darah. Inilah masa-masa yang dikhawatirkan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasafakat dam. Wa bai'ul hikam. Au bai'al hukmi. Hukum sudah diperjual belikan. Sudah terjadi Pak Bu. Nah ini loh. Jadi kalau perkara hukum hari ini, yang kalau dulu sebelum masa-masa pemerintahan terakhir itu dulu kan pahlawannya kan hukum jadi pahlawan. Sekarang
fulus yang menjadikan mulus. Ya pahlawannya duit. Siapa yang punya duit? Maka plesetane anak-anak muda, kalangan remaja, UUD, pokoknya apa-apa UUD katanya. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit. Karena pakai sistem KUHP. Keluar orang, keluar uang, habis perkaranya. Ini terjadi. Makanya Pak Mahfud MD itu kan terakhir itu kan ngomong, saya kira perlu kalau menyelesaikan perkara hukum tidak perlu pengacara-pengacara top. Sing penting karo karena keputusannya sudah bisa ditebak, hasilnya itu belum ada keputusan, belum ada sidang itu sudah bisa diterka. Lek cara pemilu no urung pemilu wis roh sapa calon presidene. Sing menang sapa, sing dadi sapa. Nah ini kalau isu-isu yang kita dengar kan begitu hari ini kan yang lagi viral itu kan. Sapa sing arep dadi engko lek ngene kondisi seperti ini sing arep dadi sing arep teko sapa itu kan sudah. Itu loh. Tapi mudah-mudahan dengan memuncaknya kondisi hari ini itu terjadi perubahan politik. Biasanya kalau sesuatu itu sudah memuncak itu akan kemudian ya. Ini datang. Maka sebagaimana juga Allah SWT itu dalam sebuah Al-Qur'an itu kan a'udzubillahi minasyaitonir walladzina kafaru biayatina sanastadrijuhum min haitsu hayalamun. Ya kan? Jadi kalau sudah itu ya di awal-awal kalau orang yang sudah mengingkari ayat-ayat Allah, yakni apa? Firman-firman Allah, apa yang tertera di dalam Al-Qur'an, petunjuk Al-Qur'an, dia ingkari, dia kufuri, maka Allah akan seret mereka perlahan-lahan ke dalam kehancuran. Dari mana jalannya? Mereka tidak diketahui. Kita juga nggak pernah mengerti loh, tidak pernah tahu loh. Kayak kendini tahu-tahunya aja hari ini roh enek peristiwa blung. Gitu, nopo Pak nggih? Kalau dalam film luar negeri sana ada namanya Rambo. Nah, kalau di Indonesia apa namanya nggak tahu saya. Ya bapak-bapak tahu lah itu kan. Ini kan seakan-akan ya percaturan itu sudah diatur sedemikian rupa. Wa makaru wallahu khairul makirin. Gampang aja. Bagi Allah segala urusan itu tidak ada yang sulit. Semuanya serba mudah. Kalau untuk mengungkap sesuatu perkara yang busuk-busuk gampang. Jalannya pun juga sepele. Mungkin hanya karena boleh jadi hanya karena kecemburuan bisa jadi. Apapun bisa terjadi. Kalau sudah Allah berkehendak cukup mengucapkan kun, antara huruf kaf dan nun sudah yakun, sudah terjadi dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Jadi setelah safakat dami terjadi pertumpahan darah. Kemudian yakni memperjualbelikan hukum alias peradilan. Kemudian waqati atar rahmi. Kalau hari ini kita kenal dengan istilah yakni pemecah belah umat, pemecah belah bangsa, pemecah belah masyarakat. Dan kita lihat itu di negeri kita ini baru ya muncul ada istilah cebong dan kampret kapan Pak? Loh, ini pemecah belah enggak kira-kira? Jelas. Itu secara garis besar ada istilah dua kubu yang itu. Belum lagi di kalangan umat Islam itu sendiri. Yang satu diradikalkan, yang satu dilunakkan. Yang satu dicap lurus, yang satu dicap meletot alias bengkok.
Terjadi pada. Sehingga kan di antara sesama muslim ini, kalau dulu dengan menggunakan istilah bersatu kita teguh, maka dengan Covid itu bersatu kita rubuh ya Pak ya. Makanya saling menjauhi melalui itu. Sholat aja yang seharusnya rapat harus gitu. Yang seharusnya harus hadir ke masjid akhirnya untuk tidak datang. Seharusnya berlangsung majelis ilmu akhirnya, sehingga sesama muslim itu jarang untuk ketemu, bahkan malah dibelah. Dengan kalau sistem politik itu ada istilah politik pemecah belah, artinya belah bambu, sing sitok diangkat dhuwur-dhuwur, sing sitok didek, dadekne loro. Bahkan lebih dari itu. Sehingga kan yang dulunya bersatu tidak ada istilah apa ya, istilah dulu intoleran dan sebagainya itu, anti Pancasila, dulu tidak pernah didengar sebelum-sebelumnya istilah-istilah itu. Akhir-akhir ini kan itu. Ini kan ada satu cara untuk memutus tali persaudaraan. Bukan hanya di antara sesama muslim, artinya sesama satu bangsa saja, yang satu bangsa, satu bahasa. Itu sudah diretakkan, dipecah. Sehingga kan kita ini sampai hari ini tuh belum hilang loh yang namanya istilah cebong kampret ini sampai hari ini. Ini sudah mau memasuki masa-masa kampanye lagi, pilpres lagi. Apalah jadinya kalau seandainya ini terus berkelanjutan. Kira-kira masih enggak kira-kira negeri ini, negeri kita yang sangat kita cintai ini nanti berlanjut sampai 2030 ke sana. Nah ini loh. Ini kalau kita ini cermat. Maka yang selama ini umat Islam ini banyak meninggalkan politik, maka hari ini harus melek politik. Gara-gara kita ini termakan istilah, kalau dulu politik itu kotor, akhirnya ya semua meninggalkan, umat Islam pada umumnya para ulama tinggalkan politik. Akhirnya sing ngatur ya orang-orang yang tidak jelas. Maka kalau kembali kepada Islam sebenarnya beres. Maka yang berhak mengatur negeri ini adalah mereka-mereka dari kalangan para alim ulama yang betul-betul paham akan urusan ummah. Tapi diserahkan ke orang lain. Ketika terjadi aturan yang berseberangan dengannya, hanya waduh udah, waduh gek piye. Hanya begitu saja yang bisa disampaikan. Qati'atur rahim. Terjadi pemecah belahan umat. Jadi kita dijauhkan dari sesama muslim, sesama anak bangsa, dengan istilah-istilah yang hari ini memang sengaja digelontorkan, sengaja diadakan. Maka setelah qati'atur rahim, kemudian nasfan yattahidunal qur'ana mazami. Maka muncul generasi-generasi ya kan, yang menjadikan Al-Qur'an itu mazamir, sebagai seruling-seruling. Suarane seruling itu merdu ya. Aturane ya manut karepe sing memainkan. Sekarang juga demikian. Al-Quran itu di dalam melantunkannya mengikuti karepnya. Kalau bahasa Jawa nih, mengikuti kehendaknya. Bapak Ibu, dulu pernah enggak namanya baca Al-Quran itu menggunakan langgam Jawa? Wonten nggih? Loh, ya kan hanya mengikuti kehendak karep. Mungkin ini karena Islamnya Nusantara. Lah gitu ini Jawa Timur ya pakai langgam Jawa. Kalau ini Jawa Barat pakai
Sunda. Lek ning Sumatera Melayu, ya kan? Wah, begitu selanjutnya. Dan itu terjadi ya kali ini. Aneh. Yang penting lantunannya indah didengarkan sesuai dengan apa nggih? Budaya setempat. Kalau istilah sekarang pakai apa istilah apa? Apa? Apa istilah kebijaksanaan wilayah nopo istilahnya? Bukan istilahnya. Kearifan lokal. Sing arif-arif kan ini secara lokal. Sehingga kan dilanggani Jawa urusan tajwid wis ora urus. Sing penting dirungokne penak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh sudah menyampaikan hal itu. Ya'ti zaman diantaranya wamal Qur'anu ila rasmuhu. Quran iki karek tulis sane. Ya karena begitu. Wa mal Islam ila ismuhu. Islam karek jenenge, hanya kabar berita. Nah ini diantaranya. Kemudian setelah begitu, yang terakhir yakni kemudian muncul kasratus surat. Muncul berbagai macam al-huju. Nah, Bapak ya lek ning negeri kita ini apa kira al-hujunya? Sing ini nangkep-nangkepi ulama, ya kan, yang belum jelas berbuat salah. Ada Pak? Ada. Kalau saya dengar itu kayaknya kayak yang ada apa usus apa itu loh. Sus yang terakhir itu apa yang Pak? Itu kayaknya. Iya. Enggak. Lah itu kan seperti itu. Dan sasarannya siapa? Dan yang di backing siapa? Gitu. Pokoknya tidak sejalan dengannya jadi santapan. Iya enggak kira-kira? Yang enggak sejalan. Sudah jelas-jelas nyata kok. Ini masa-masa yang dikhawatirkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Makanya kan hendaknya kita segera kembalikan urusan apapun ke dalam Islam. Sebagaimana yang Allah SWT perintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin, maka Allah perintahkan terhadap dirinya, yakni udkhulu fisilmi kafah. Maka laksanakan syariat Islam secara totalitas. Maka mulai hari ini kita berusaha mengembalikan segala urusan kita kepada Islam. Maka bagaimana mewujudkan pemerintahan yang Islami? Maka harus politiknya politik Islam, ekonominya Islam. Jangan sebagaimana hari ini. Ya kan? Di antara cara menghancurkan Islam itu dengan sistem F kemarin sebagai yang saya sampaikan itu kan. Di antaranya adalah finance. Napa nggih? Ya gitu. Sistem ekonomi napa nggih? Kapitalis atau sistem ekonomi pakai istilah apa? Yang punya tambahan-tambahan itu napa Pak? Sistem riba. Yang dosanya paling kecil bagaikan menzinai ibu kandungnya sendiri. Dan lagi marah. Kira-kira sing backing ya sapa? Ya gak eruh aku. Bapak-bapak sing luwih ngerti itu. Maka ada istilah pinjol, ada istilah. Pokoknya ekonomi yang semberawut sebagaimana yang sudah diinformasikan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya'ti zamanun la yubali fihi ma akhadha mimma lihi amin halalin au min haramin. Akan datang satu masa di mana orang tidak peduli lagi
Dari mana ia dapatkan uangnya, hartanya? Apakah dengan cara yang halal maupun yang haram? Sing penting oleh duit. Maka prinsipnya adalah al-ghayah tubarriul wasilah. Demi tujuan menghalalkan segala cara. Gitu. Apapun hari ini kan begitu toh. Sudah, makanya tidak heran lagi sebagaimana pernyataan ketua nih sementing niku sing mencalonkan Anies Baswedan iki sinten, Pak? Nasdem sinten nggih? Nah, sebenarnya Indonesia itu negara sekarang itu sudah negara kapitalis tapi belum mau menyatakan kapitalis saja, cuman kan begitu. Nah ini loh. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.